Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan yang saya hormati, yang mana kita kembali dalam kajian menjelaskan dan memahami kaidah-kaidah syariah atau hukum-hukum syariah. Yang mana pada pertemuan kita kali ini akan membahas tema cara-cara melipat gandakan amal pahala, gitu ya. Pak Yani, apa temanya Pak Yani? Ya, demikian Ustadz. Ya, lebih kurang gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi, apakah ada cara-cara kita melipatkan pahala amal ibadah kita? Dan kalau kita nanti lihat ya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapati ya ada sebab-sebab yang mana apabila kita melakukan sebab tersebut, maka Allah akan melipat gandakan amalan pahala kita tersebut, pahala dari amalan kita tersebut. Dan ini ya bentuk eh, kasih sayang Allah SWT serta rahmatnya kepada kita yang diberikan pada umat Nabi Muhammad SAW. Hikmahnya diantaranya agar ya eh, diberikan kesempatan kepada kita seluas-luasnya untuk tidak menjadi orang yang rugi nanti di akhirat. Kenapa? Karena kalau kita ketahui kita sangat banyak berbuat dosa. Ya. Sedangkan usia kita pendek ya dari umat-umat sebelumnya. Nah, oleh karena itu Allah bentuk kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad pada kita. Allah jadikan ada sebab-sebab yang mana ya akan dilipat gandakan pahala sehingga pahala-pahala tersebut ini akan menjadikan ya sebagai penambah timbangan kita di akhirat nanti. Maka oleh karena itu penting kita untuk mengetahui sebab-sebab tersebut agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala dan tidak menjadi orang yang rugi yang menyia-nyiakan kesempatan ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam melipatkan ganda pahala dari amal soleh tersebut. Maka sebab yang pertama untuk melipat gandakan yaitu Rasulullah SAW menjelaskan ya dalam hadis yang dikatakan Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban, seandainya salah seorang kalian menginfakkan sebesar Uhud emas. Ya. Nah, ini menunjukkan eh, Gunung Uhud bagi yang sudah melihatnya ya, merupakan gunung yang besar. Ya. Dan saya rasa tidak ada yang memiliki di antara kita ini memiliki emas sebesar Gunung Uhud ya. Nah, Nabi SAW mengatakan seandainya kalian menginfakkan harta kalian sebesar gunung Uhud emas di jalan Allah, ma balagha mudda ahadihim, pahalanya itu tidak akan sampai melebihi, tidak akan bisa melebihi ya infak dari para sahabat, yang mana para sahabat ini satu mud itu seperempat dari satu sok ya. Satu sok itu lebih kurang para ulama katakan mulai 2,5 kilo sampai 3 kilo. Berarti seperempat dari 2,5 kilo berapa ya? Kayak kira-kira. Eh, tiga tiga ons ya kira-kira ya, lebih kurang ya. Iya Pak Yana. Tiga. Ya, kurang lebih Ustadz. Ya, lebih, ya, tidak sampai ya.
Jadi seandainya kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak bisa, ya, tidak bisa mengalahkan infak satu mud salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wala nisfahu, dan bahkan tidak bisa, tidak, masih kurang dari setengah itu, setengah mud. Ya. Nah, dari hadis ini para ulama kita mengatakan bahwa kenapa para sahabat, ya, mereka begitu besar pahalanya disebutkan oleh Nabi SAW dibandingkan dengan kita, maka karena para sahabat tersebut kuat imannya. Nah, inilah rahasianya, ya. Jadi keutamaan seorang mukmin, yang mana para sahabat memang manusia-manusia pilihan, mereka adalah memang betul-betul kuat imannya. Kita tahu bahwa bagaimana Bilal bin Rabah, ya, disiksa, dihimpit dadanya pakai batu yang panas di tengah padang pasir yang panas, di bawah terik matahari yang panas, untuk diperintahkan mencela Nabi Muhammad. Saya rasa tidak ada yang di antara kita yang kuat. Ya, saya pernah, ya, hanya beberapa saat saja ketika umroh berada di Mekah, cuacanya, ya, yang ketika itu lebih kurang 42, ya, derajat. Nah, itu langsung berasa, ya, langsung berasa panasnya, langsung berasa badan itu langsung terasa kering. Nah, ini Bilal, sahabat Bilal, begitu kuatnya imannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah, sehingga batu ditindih dengan batu yang panas, kemudian tanpa baju, kemudian, ya, langsung di bawah padang pasir, di bawah terik matahari itu panas. Nah, kekuatan iman inilah yang mereka betul-betul, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka saking kuatnya imannya, keikhlasannya kepada Allah Ta'ala, dan ini menjadikan mereka, amalan mereka itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi ketika seorang keimanannya makin kuat kepada Allah SWT, keyakinannya, ya, makin kuat, maka ketika itu amalannya makin dilipat gandakan berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim ini. Maka perlu kita untuk meningkatkan keimanan kita. Ya. Bagaimana cara meningkatkan keimanan? Yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Ya, karena iman itu bertambah dan berkurang. Dengan kita terus melakukan amal soleh, terus mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, maka kekuatan iman kita pun makin kuat. Dan ketika kita bermaksiat kepada Ta'ala, maka iman kita pun berkurang. Dan ketika itu pun, ya, akan berkurang nilai pahala dari amalan kita. Kemudian yang kedua, sebab yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala yang digandakan dalam beramal soleh, yaitu husnul islamil mu'min, baiknya keislaman seorang mukmin. Nah, kita betul-betul harus, ya, bagaimana supaya kita baik Islamnya. Islam itu artinya tunduk, tunduk dengan syariat Islam. Bagaimana kita tunduk? Ya, berarti kita makin baik mempelajari syariat Islam, makin lebih mendalami syariat Islam tersebut. Apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan, apa yang dilarang Allah Ta'ala kita tinggalkan. Nah, makin banyak pengamalan kita, ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya, betul-betul sami'na wa ta'na. Nah, ketika itu setiap amal ibadah kita pun makin bertambah, ya, kualitasnya, makin bertambah pahalanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Apabila salah seorang kalian Islamnya bagus, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsaliyah. Maka setiap kebaikan yang dia kerjakan ditulis 10 kebaikan yang semisal. Ila sab'i mi'ati di'fin,
hingga dilipat gandakan 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimisliha. Dan setiap kesalahan, perbuatan dosa yang dikerjakan, maka ditulis hanya satu ya, semisal yang dia kerjakan. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nah, bagaimana para ulama menjelaskan hadis ini? Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan melipat gandakan kebaikan 10 ya kali itu pasti ya, itu pasti Allah berikan setiap orang yang muslim dan mukmin. Allah lipat gandakan. Wa ziyadatu ala zalika takunu bihasbi lisanil Islam. Adapun ya melebihi dari 10 kali lipatnya itu dilipat gandakan oleh Ta'ala. Nah, inilah baru sesuai dengan bagaimana keislaman seorang tersebut. Ketika ya makin baik dia beragama, menjalankan syariat Islam, ya maka ketika itu makin banyak melipat gandakan pahalanya ya dengan kebaikan Islamnya tersebut. Kemudian apalagi yang bisa eh, sebab dalam yang bisa kita lakukan untuk melipatkan pahala, yaitu dari manfaat kebaikan itu sendiri, manfaatnya dan dari segi kebutuhannya. Nah, ini ya. Nah, ketika kebaikan yang kita kerjakan tersebut makin banyak manfaatnya dan makin dibutuhkan, maka ketika itu makin besar pahalanya. Nah, jadi berkata Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis sebab-sebab dilipat gandakannya pahala, maka Ibnu Rajab mengatakan al-hajatu ila dzalikal amali wa fadlihi. Ya, tergantung dari kebutuhan terhadap amal soleh itu sendiri untuk dilakukan. Maksudnya makin sangat dibutuhkan untuk kita melakukannya, ya manfaatnya makin dirasakan oleh orang yang kita berikan kebaikan tersebut, maka makin besar pahalanya. Contohnya ya seperti uh, uang yang kita infakkan untuk jihad di jalan Allah. Ya. Yang mana jihad ini berjihad di jalan Allah, kita itu ketika itu sangat dibutuhkan harta untuk menjalankan menjaga agama Allah, maka makin besar pahalanya. Dan begitu juga ya dalam kebutuhan untuk haji, yang mana haji ini juga sesuatu yang pokok dalam Islam, ya sesuatu yang sangat pokok. Maka ketika kita infakkan uang kita untuk haji, maka makin besar pahalanya. Kemudian karib kerabat, ya kita belanja, kita penuhi kebutuhan karib kerabat kita, yang mana karib kerabat ini ya memang yang wajib kita perhatikan. Nah, ketika mereka sedang membutuhkan dan eh, ini merupakan suatu kewajiban bagi kita, maka kita mendapatkan pahala yang lebih besar. Begitu juga ketika membantu anak yatim, orang miskin dalam memenuhi kebutuhan mereka, mereka sangat butuh untuk menyambung hidup mereka, maka ketika itu makin besar pahalanya. Nah, inilah sebab diantara untuk dapat ya melipat gandakan pahala, lihat dari makin sangat dibutuhkan, makin mendesak, maka makin besar pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dijelaskan Ibnu Rajab ya tentang bagaimana Allah melipat gandakan.
Kemudian di antara sebab berikutnya yaitu Allah akan melipat gandakan pahalanya ketika kebaikan tersebut eh, berat untuk dilakukan. Artinya makin berat kita melakukannya dan kita mampu untuk melakukannya, maka makin besar pahalanya. Sebagaimana yang sering kita dengar, al-jaza min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan eh, pekerjaan itu sendiri. Nah, artinya kalau pekerjaannya berat, maka balasannya, ganjarannya pun besar. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, al-ujuru qad tatafawatu bihasbi ziyadatil masyaqqat. Pahala akan berbeda-beda sesuai dengan kesulitannya. Makin sulit, makin besar pahalanya. La siyama makana ajruhu bihasbi masyaqqatihi. Ya, apalagi pahala itu akan sesuai dengan beban yang dipikul. Nah, makin berat beban yang dipikul, maka makin besar pahalanya. Eh, ini perkataan para ulama tentang ini berdasarkan ya dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Allah meridhoinya, berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajran. Nah, sedekah apakah yang pahalanya paling besar? Jadi memang dianjurkan kita itu cerdas dalam beramal. Ya, jadi sebagaimana sahabat ini bertanya, ya, bagaimana ya amalan itu dilipat gandakan, sedekah itu yang beda pahalanya. Berarti memang eh, dalam pahala suatu sedekah itu berbeda-beda. Walaupun ya sama-sama misalkan mensedekahkan 100.000, tapi pahalanya akan berbeda. Ya, ada satu orang dengan orang lain. Nah, maka kapan 100.000 itu akan menjadi besar? Ya. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun, yaitu kamu bersedekah sedangkan kamu dalam keadaan sehat, kuat, ya. Syahihun, sedang merasa pelit, ya. Kamu sebetulnya nggak mau untuk mengeluarkan uang tersebut karena merasa butuh. Taksyal fakro, yang mana kamu ketika itu pun khawatir nanti akan nggak cukup. Wa ta'malul ghina, dan kamu menginginkan supaya uang itu kekal. Artinya uangnya 100.000 itu hanya tetap pada dirimu, tidak ingin berikan pada orang lain. Ya, nah itulah keadaannya. Dalam keadaan sehat, pelit, ya tidak memberikan, khawatir tidak cukup, dan maunya harta itu ada pada diri kita. Nah, ketika itu kita mensedekahkan pada orang lain yang membutuhkan, maka ketika itulah pahalanya makin besar di sisi Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan setelah itu, wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Nah, ketika kamu sebetulnya tidak ingin menafkahkan karena tadi rasa khawatir kurang, khawatir apa nanti uangnya berkurang, padahal kamu ingin uang itu ada pada kamu, ya. Dan kamu pun merasa ya tidak ingin untuk bersedekah, tapi kamu jangan tunda ketika itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hatta idza balagatil hulqum, akhirnya nanti sampai kematian datang sudah ditenggorokan. Nah, baru ketika itu kamu katakan li fulan, ya saya uang ini itu si fulan, uang itu si fulan, wa qana li fulan. Memang sudah ditakdirkan uang itu akan milik si fulan. Nah, jadi
kalau sudah sampai tenggorokan, nah maka ketika itu akan menyesal. Maka Nabi ingatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ketika kita betul-betul sangat ingin menjaga harta kita dan tidak ingin berikan pada orang lain, dan ketika itulah ujiannya berat. Tapi ketika itu kita bisa melawan hawa nafsu kita untuk beramal soleh, mensedekahkan harta tersebut. Nah, di sini perjuangan hawa nafsu tersebut menjadikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Maka dalam menjelaskan hadis yang dikatakan Bukhari Muslim tadi, Ibnu Battal mengatakan bahwa amalan kebaikan ketika sulit untuk dikerjakan, maka pahalanya pun ditambah, ya, dibesarkan oleh Ta'ala. Karena keadaan seorang yang lagi sehat, lagi pelit, tidak mau kurang uangnya dan berharap dia, ya, uang itu ada pada kekal, maksudnya uang itu tidak ingin diberikan pada orang lain, itu sangat sulit untuk mensedekahkan. Sehingga syaitan pun, ya, seolah-olah menjadikan kita, nanti kamu miskin, kan kamu masih lama, kamu kan masih butuh uang itu. Nah, inilah godaan setan, ya. Dan ketika itu kita bisa melawan hawa nafsu kita dan melawan setan, dan ketika itulah halanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Nah, ya, jangan kita sering kita berkecamuk dalam hati kita, berikan tidak ya, kalau saya berikan nanti siapa tahu saya butuh. Nah, ketika itulah, ya, berarti kalau kita bisa bersedekah, ya, jangan kita sia-siakan kesempatan di waktu itu. Segera, ya, segera mensedekahkan dan pahalanya pun, ya, makin dibesarkan oleh Allah Ta'ala, dilipat gandakan Allah Ta'ala. Nah, berikutnya apa lagi untuk melipat gandakan pahala masoleh, yaitu melihat dari segi manfaat, ya, yang dirasakan oleh penerimanya. Nah, maka kalau bisa setiap manfaatnya makin banyak, makin luas, jangan sia-siakan kesempatan kita untuk beramal soleh tersebut. Ya. Kalau kita merasa, oh, ini manfaatnya sangat banyak, ya, maka segera lakukan. Dengan manfaat yang terus mengalir dan terus, ya, banyak orang merasakan manfaatnya, ketika itu pahalanya, ya, dilipat gandakan. Di antaranya hadis yang menunjukkan manfaatnya makin banyak dirasakan ketika seorang hanya memberitahu saja kebaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda, Inna dala alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan untuk suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang melakukannya. Nah, dari sini menunjukkan apa? Banyak orang yang tahu tentang suatu kebaikan itu, sehingga orang pun mengikutinya. Hanya menunjuki saja dapat pahala, apalagi kalau, ya, langsung terlibat yang melakukan kebaikan itu dan banyak orang merasakannya, maka pahalanya pun makin banyak didapatkan. Dan Ibnu Hajar, ya, beliau menyebutkan di antara sebab-sebab dilipat gandakan pahala, yaitu contohnya seperti sedekah jariah. Sedekah jariah ini wakaf, wakaf, ya, bahasa Indonesia wakaf, yang mana manfaatnya terus mengalir. Nah, ini yang menunjukkan manfaatnya makin banyak, makin lama manfaatnya dirasakan, pahalanya makin besar. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu itu makin banyak orang yang mengamalkan terus, ya. Nah, ketika itulah pahala makin besar. Kemudian sunnah hasanah, kebiasaan kebaikan ditiru orang lain dan banyak orang menirunya, maka ketika itu pahala terus mengalir pada kita. Nah, ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ketika banyak orang yang menerima manfaat atau melakukan kebaikan dengan sebab kita, maka pahalanya pun ikut, ya, kita panen, kita dapatkan. Ya, maka selalu kita membuat, ya,
terobosan-terobosan dalam kebaikan agar ditiru orang lain. Sebaliknya, ketika kita membuat ya contoh yang buruk, pasti pun ya kita akan berdosa seperti orang yang meniru kita. Oleh karena itu As-Sa'di rahimahullah berkata, "Mithlul amalil ladzi yusmiru amalan akhar wa yaqtadi bihi ghairuh aw yusyariku fihi musyarikun." Amalan, perumpamaan amal yang menghasilkan amal yang lain. Jadi ada satu amalan tetapi dia akan melahirkan atau membuahkan amalan lain. Dan orang menirunya kebaikan tersebut, pahalanya pun dilipat gandakan. Berikutnya, sebab dilipat gandakan pahala. Nah, ini juga rahmat dari Allah Ta'ala. Ya, Allah memberikan pada kita waktu-waktu tertentu ya bagi kita untuk melakukan amal ibadah tapi dilipat gandakan, berbeda dengan waktu yang lain. Nah, atau tempat-tempat tertentu yang mana kita melakukan di tempat tersebut maka berbeda pahalanya. Dan kita tahu sering mendengarnya ya. Contohnya Nabi SAW mengatakan yaitu pahala umroh di bulan Ramadan, yaitu sama seperti berhaji bersamaku, kata Nabi. Nah, menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini waktu ya dilipat gandakan pahala umroh seperti haji. Padahal kita tahu haji itu sangat berat dan pahala haji itu adalah surga. Nabi SAW mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang diterima Allah Ta'ala terpenuhi rukun dan syaratnya, terhindar dari yang haram, maka balasannya surga. Dan ini umroh di bulan Ramadan ya, waktu yang sangat sulit. Dan bahkan di waktu itu seperti berhaji bersama Nabi. Nah, kemudian juga kita tahu dari yaitu firman Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka beribadah, amalan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka pelipat gandakannya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, berkata Sesadi, artinya tu'adilu min fadli alfa syahrin. Ya, jadi beribadah di malam Lailatul Qadar itu keutamaannya sebanding dengan 1000 bulan. Yang mana yang di luar ibadah di luar bulan Lailatul Qadar, perbandingannya demikian. Kemudian juga kita tahu diantaranya para ulama kita mengatakan dalam menjelaskan walayalin wal fajri walayalin apa wal fajri walayalin, lupa saya. Walayalin apa Walayalin asyr. walayalin asyar ya, wal fajri walayalin asyar, dan demi fajar dan 10 hari dan malam-malam 10 hari. Maka para ulama berbeda pendapat menjelaskan hari yang 10 ini. Walayalin, ada yang mengatakan yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan ada yang mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah, yang mana kita sekarang berada di 10 awal Zulhijjah. Maka wallahu ta'ala pendapat Syekhul Taimiyah sangat baik dalam masalah ini, dalam mengumpulkan dalil-dalil. Beliau mengatakan ya, adapun ya 10 malamnya maka baiknya adalah lebih baik di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di malamnya terdapat Lailatul Qadar. Maka dianjurkan kita 10 malam itu untuk banyak ibadah di bulan Ramadan. Adapun 10 Zulhijjah ya, sebagaimana kita tahu juga hadis Nabi SAW bahwa 10 hari yang Allah cintai untuk beramal soleh ya,
eh, bahkan lebih baik dari seorang yang menggunakan jihad hartanya di jalan Allah, kecuali yaitu seorang yang harta dan nyawanya hilang dalam jihad di jalan Allah, dan itu perbandingannya ibadah amal soleh di eh, awal bulan Zulhijjah. Maka para ulama intinya mengatakan maksudnya adalah di siang harinya. Maka oleh karena itu jangan kita sia-siakan di siang awal-awal 10 awal Zulhijjah ini untuk beribadah. Kenapa? Karena di siang-siang ini kita dianjurkan bertakbir. Nabi perintahkan kita banyak bertakbir, bertasbih. Dan juga di siangnya ada puasa Arafah. Nah, ini di antara keutamanya karena di tanggal 9 Zulhijjah ada puasa Arafah. Yang mana puasa Arafah itu menghapus ya 1 tahun yang telah berlalu dan yang akan datang. Nah, inilah pendapat Syekh Taimiyah. Maka jangan kita sia-siakan di siang hari ya untuk banyak ibadah sedekah, kemudian ibadah-ibadah lain yang baca Quran, kemudian takbir, tahmid, tahlil. Ya, ini kita ucapkan perbanyak di siang hari awal Zulhijjah ini. Kemudian tempat, nah seperti sholat di Masjidil Haram, dipagandakan 100.000, Masjid Nabi 500.000, Masjid Aqsa, ya. Nah ini tempat-tempat yang dimuliakan. Maka jangan kita sia-siakan untuk kalau ada kesempatan beribadah di tempat-tempat yang dimuliakan. Kemudian itulah di antara sebab-sebab ya dilipat gandakan amalan, dan karena saya khawatir terlalu panjang waktu untuk materi. Intinya bahwa Allah Ta'ala memberikan kesempatan ya dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bentuk kasih sayang dan rahmat Allah, kesempatan bagi kita, karena kita hanya umur sangat pendek, berbeda dengan umat-umat sebelumnya, sehingga Allah memberikan kita waktu dan tempat serta bentuk amalan ibadah yang mana pahalanya dipagandakan agar kita betul-betul bisa ya masuk surganya Allah Ta'ala dan tidak menjadi orang bangkrut ya, yang sampai dosa-dosa kita yang lebih banyak. Maka ya sungguh rugi kalau kita tidak mengambil kesempatan tersebut. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayahnya pada kita untuk bisa melakukan amal soleh pada sebab-sebab yang tadi. Wallahu ta'ala alam.